Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan kita pelajari, tepatnya bersifat tematik, pelajaran ngaji tematik mengenal surat At-Taubah yang ada di Al-Quran. Akan kita ungkap beberapa hal yang ada hubungannya dengan surat At-Taubah. Pertama kita buka dulu dari judul atau nama suratnya, surat At-Taubah, pada tampilan berikutnya. Suratut Taubati atau surat At-Taubah dinamakan surat At-Taubah karena bermaksud kepada ayat At-Taubah ayat 117. Yakni ayatnya bermaksud pernyataan Allah bahwa Allah menerima taubat atas Nabi Muhammad SAW serta para muhajirin dan ansor ketika dalam peperangan Tabuk, yakni perang di saat-saat sulit. Jadi surat At-Taubah dinamakan At-Taubah karena di dalam suratnya bermaksud kepada ayat 117. yakni pernyataan Allah bahwa Allah menerima taubat atas Nabi Muhammad SAW serta para muhajirin dan ansor ketika mereka bersama Rasul dalam peperangan Tabuk, yakni perang di saat-saat sulit. Sekarang kita buka dulu yang surat At-Taubah 117. Ayatnya berawalan lafadznya laqad taba. Ini dalnya langsung masuk huruf ta. Laqad taballahu, saya baca arti per kalimatnya. Laqad sungguh benar-benar taballahu, Allah menerima taubat. Ala nabi atas nabi wal muhajirina dan orang-orang muhajirin wal ansori dan orang-orang ansor aladina yang ittabauhu mereka mengikutinya, mengikuti Rasul fi sa'atil usra di saat sulit, yakni dalam kurung pada peristiwa perang Tabuk. Min ba'dima dari sesudah apa yang kado maka ada yang hampir saja. Yani yazigu condong atau berpaling kulubu hati-hatinya farikun minhum segolongan dari mereka. Summa kemudian taba dia yakni Allah menerima taubat alaihim atas mereka. Innau sungguhnya dia bihim raufun maha penyantun lagi maha penyayang bihim dengan mereka atau terhadap mereka. Di sini ada garis merah berbunyi laqad taballahu. Sungguh benar-benar Allah telah menerima taubat atas Nabi dan atas orang-orang muhajirin dan atas orang-orang ansor. Sedangkan warna biru ada kata sa'atil usra. Ini adalah julukan atau sebutan untuk peristiwa perang. Ini secara bahasa sa'atil usra, saat sulit atau detik dalam kesulitan. Ini pengertian sa'atil usra, julukan nama untuk perang Tabuk. Sekarang kita buka dulu profilnya perang Tabuk pada tampilan berikutnya. Surat At-Taubah turunnya kapan? Jadi turunnya pada bulan Rajab. Tahun berapa? Tahun 9 Hijriah. Nah, turunnya ada peristiwa apa? Turunnya berkenaan dengan peristiwa perang Tabuk. Secara bahasa Tabuku, Tabuk. Tabuk adalah suatu wilayah atau lokasi daerah. Nanti saya buka buat tanya nanti. Juga perang di saat-saat sulit karena cuacanya sangat panas dan minimnya logistik di perang Tabuk, perbekalannya perang itu minim. Minim logistiknya, minim senjata perangnya, minim alat transportasinya, serba minim di perang Tabuk itu. Kita buka catatan berikutnya. Perang Tabuk dalam sejarah Islam adalah perang melawan bangsa Romawi Timur yang dipimpin oleh Raja Heraklius dan sekutunya dengan pasukannya totalnya sekitar 100.000. Nah, perang Tabuk termasuk perang yang serba paling dalam Islam. Jadi perang yang paling adalah dalam Islam adalah perang Tabuk. Paling apanya? Kita buka catatan spesifik tentang profilnya perang Tabuk, dikatakan perang serba paling. Yang pertama adalah
Perang Tabuk adalah perang paling terakhir perangnya. Yani kapan terakhirnya itu? Tahun ke-9 Hijriah, karena pada tahun ke-10 tidak ada perang lagi. Jadi perang Tabuk adalah jadwalnya paling terakhir. Paling terakhir karena ketika tahun ke-10 Rasul meninggal. Nah, antara Tabuk dan Rasul meninggal tidak ada jadwal perang lagi. Berikutnya, paling apanya? Paling jauh lokasinya. Dari Yasrib, dari Madinah sekitar 700 km. Berarti sekitar dari mana ke mana ya kalau di Pulau Jawa itu? Mungkin dari Surabaya ke Jakarta mungkin ya. Jadi paling jauh lokasinya. Ya ini sekitar kurang lebih 700 km dari Yasrib atau Madinah. Yang ketiga adalah paling apanya? Paling lama. Paling lama meninggalkan Yasrib, yakni selama 30 hari. Jadi Rasul para sahabat itu paling lama perang ninggalin negerinya, ninggalin Madinah, itu perang Tabuk karena selama 30 hari. 30 hari ninggalin Madinah. Karena jauhnya, jarak tempuhnya, dan juga lokasinya, maka memakan waktu lama. PP ya pulang pergi 30 hari beserta nginep di Tabuknya itu. Di Tabuknya nginep 10 hari. Ya. Nah, dari ninggalin Madinah menuju lokasi itu 10 harian. Kemudian pulangnya 10 harian. Nah, tinggal di sana 10 hari. Totalnya 30 hari. Jadi perjalanan berangkatnya 10 hari, pulangnya 10 hari, nah tinggal di sana 10 hari. Maka total ada 30 hari. Berikutnya paling apanya perang Tabuk? Paling panas cuacanya. Karena kebetulan sangat kenapa panas? Karena memang dalam musim panas, ya musim kemarau panjang panas. Makanya sangat kehausan. Sampai-sampai pasukan Rasul ketika yang bawa onta, itu ontanya banyak disembelih untuk diminum airnya. Karena onta itu dalam kantung-kantung tubuhnya penuh air. Jadi ketika mereka kanan kiri nggak ada air, kehausan, maka banyak onta disembelih untuk diminum airnya. Jadi bisa dibayangkan ya, onta dipakai alat kendaraan perang dan juga dipakai untuk stok air dalam perjalanan itu. Berikutnya paling apanya perang Tabuk? Paling sedikit perbekalannya. Apa buktinya? Dalam transportasi, satu ekor onta dikendarai 18 orang secara bergantian. Bisa dibayangkan ini ya. Jadi satu ekor onta gantian naik. Nah, Rasul bagi satu ekor untuk 18 orang. Karena minimnya onta dipakai perang. Ya. Ini satu ekor onta untuk 18 orang secara bergantian. Jadi perjalanan jauh ini. Jadi satu onta nggak bisa dinaiki longsoran, hanya bergantian saja. Ini paling sedikit perbekalan logistik, makanan, maupun kendaraan perang berupa kuda ataupun onta. Minim. Berikutnya paling apanya perang Tabuk? Paling banyak pasukan Rasul. Ini berapa totalnya? 70.000. Bayangkan ya, musuh pasukannya 100.000. Rasul hanya 70.000. Bisa dibayangkan. Rasul ini sudah paling banyak ini dalam sejarah Islam, paling banyak 70.000. Nah, ternyata musuh 100.000 karena berkoalisi musuhnya, bersekutu. Nah, sedangkan dari 70.000, tapi di dalam yang banyak itu ternyata paling banyak pula yang lemah imannya karena hampir pudar keikhlasannya, putus asa karena begitu jauhnya, begitu panasnya cuacanya, begitu sedikitnya logistiknya untuk berperang di saat serba sulit tersebut. Apalagi terdengar musuh jumlahnya lebih banyak daripada orang Islam. Musuh jumlahnya 100.000. Sedangkan Rasul hanya 70.000. Bisa dibayangkan ini. Kalau pasukan Rasul imannya nggak kuat, mentalnya nggak kuat, maka pasti down. Pasti putus asa. Akan pulang ke Madinah. Nggak mau melanjutkan ke arah Tabuk lagi. Berikutnya paling apanya? Paling minim korbannya. Loh, kenapa minim? Bahkan nihil. Kenapa nihil? Karena akhirnya tidak terjadi peperangan alias batal. Kenapa batal? Sebab pihak musuh menarik diri untuk mundur dari Tabuk sebelum kedatangan Rasul Muhammad beserta pasukan Islam. Jadi mereka merasa ketakutan. Karena mereka kenal bahwa Rasul dan pasukannya terkenal berani matinya itu. Jadi mereka jumlahnya 100.000, tapi mental perangnya kalah dengan orang Islam yang cuma
70.000. Jadi pada akhir kisahnya perang Tabuk tidak terjadi peperangan, makanya nihil. Nah, nihil. Akhirnya Rasul ngapain 10 hari di sana itu? Rasul melobi-lobi ya, mengunjungi beberapa kampung-kampung Islam dan juga mereka yang non Muslim untuk diajak bersifat kerjasama maupun ada hubungan sifatnya perdamaian dengan beberapa wilayah yang dikuasai orang-orang Nasrani. Ini paling minim korbannya, bahkan nihil karena tidak jadi perang. Musuhnya mundur sebelum kedatangan umat Islam ketika di Tabuk tersebut. Sekarang kita buka peta perang Tabuk. Maaf ya, ini saya ngutip dari kitab Atlas Al-Quran. Ini karena kitabnya yang orisinil, yang bahasa Arab, maka tulisannya bahasa Arab ini. Pertama kita lihat dari peta ini yang warna hijau. Saya dari kanan ya. Ini bacanya Al-Madinatul Munawwaratu. Madinah Al-Munawwarah. Dari Madinah, terus para sahabat berjalan menuju Tabuk. Pertama transit di Madainus Solih, di negerinya Nabi Soleh alaihissalam. Setelah di situ, ingat ya, perjalanan 10 hari. Entah berapa kali nginepnya. Jadi 10 hari kemudian lanjut lagi perjalanan OTW lagi ke arah Tabuk. Nah, ketika Rasul sampai di Tabuk, musuhnya sudah mundur duluan. Akhirnya di Tabuk nggak ada peperangan. Akhirnya Rasul membagi pasukan ke negeri-negeri yang di situ banyak bisa bersahabat dengan orang Islam, didatangi untuk syiar agama Islam ke berbagai negeri-negeri dari Tabuk menuju ke utara maupun ke arah timur. Nih keterangannya dalam petanya. Jadi Rasul selama 10 hari ngapain aja para sahabat? Menyebarkan Islam ke berbagai wilayah-wilayah di situ yang bisa diterima. Islam bisa bersahabat dengan mereka. Sedangkan musuh ya, sudah kasarnya dalam tanda kutip lari duluan karena mereka takut mundur mereka ke negerinya Romawi sana. Ini peta singkat dari perang Tabuk. Jadi surat At-Taubah ada hubungannya dengan peristiwa perang Tabuk. Sekarang kita bahas profilnya surat At-Taubah. Surat At-Taubah urutan turunnya setelah surat Al-Maidah dan merupakan surat terakhir yang turun di Madinah. Surat terakhir. Tapi meskipun urutan terakhir, surat At-Taubah termasuk dalam 7 surat panjang yang pertama yang dimaksud oleh Rasul. Ini saya ngutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Tafsir Al-Kasaf. Saya baca lafaz itu Rasul. Utitu sab'ati wala makanat Taurati, wa utitul mi'ina makanal Injili, wa utitul mathani makanal Zaburi, wa fuddiltu bil mufassali. Ini sekarang saya buka terjemahan dari hadis Rasul mengenai 7 surat panjang yang pertama dinamakan Sab'at Tiwal, 7 surat panjang. Jadi kata Rasul, utitu aku diberi Sab'at Tiwala 7 surat panjang, makana Taurati sebagai ganti tempatnya Taurat. Wa utitu dan aku diberi Al-Mi'ina, yakni Al-Mi'in sebagai ganti Injil. Makana Injil, wa utitu dan aku diberi Al-Mathani, diberi Al-Mathani sebagai ganti tempatnya Zabur. Wa fuddiltu dan aku diutamakan bil mufassal dengan surat-surat dengan sebutan Al-Mufassal. Sekarang kita buka surat apa saja 7 yang bersurat panjang itu pada tar nama surat beserta awalan dan akhiran jumlah ayatnya. Surat ke-1 Al-Fatihah awalannya Bismillah, ayatnya 7 ayat maksudnya. Surat kedua Al-Baqarah awalan Bismillahirrahmanirrahim, ayatnya 26. Ketiga Ali Imran awalan Bismillah, ayatnya 200. Yang bisa 20. Kemudian keenam surat Al-An'am awalan Bismillah, ayatnya 165. Yang ketujuh Al-A'raf awalan Bismillah, ayatnya 206. Al-Anfal warna biru kenapa? Karena pendek. Bukan surat ratusan, pendek. Al-Anfal awal Bismillah ayatnya hanya 75.
Sedangkan At-Taubah warna merah karanya ratusan. At-Taubah awalan nggak pakai bismillah ayatnya 29. Ini contohnya 7 surat panjang. Ini apa? Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Al-Anfal yang kejepit tengah-tengah, ya karena pendek, bukan termasuk 7 surat panjang, karena ayatnya kurang dari 100. Jadi meskipun At-Taubah urutan ke-9, tapi termasuk indeksnya 7 surat panjang setelah Al-A'raf, yakni At-Taubah, karena Al-Anfal adalah ayatnya kurang dari 100. Lanjutannya, nama surat yang warna merah ya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9, termasuk Sab'at Tiwal, kata Rasul, 7 surat panjang yang pertama. Itulah hikmahnya surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Yang bismillah fungsinya apa? Sebagai pemisah antar ayat, maaf ya, pemisah antar surat. Dengan surat Al-Anfal yang jumlahnya ayatnya tidak panjang, cuma 75. Agar kedua surat itu, Al-Anfal dan Taubah, menjadi satu kesatuan, menyatu. Jadi satu rangkaian panjang dengan total 204 ayat. Jadi hikmahnya kenapa At-Taubah nggak ada pemisah bismillahnya? Karena supaya menyatu dengan Al-Anfal menjadi total 204 ayat termasuk 7 surat panjang. Ini mengenai hikmah bismillah di awal At-Taubah tidak tertulis supaya menjadi kesatuan antara Al-Anfal masuk kepada At-Taubah. Berikutnya, karena Rasul dan para sahabat selama 30 hari ninggalin Madinah, ingat bahwa dalam sejarah dicatat, Rasul dan para sahabat semuanya ikut perang. Jadi secara kasarnya, seluruh pengurus Masjid Nabawi, seluruh Masjid Rasul, termasuk yang bagian adan, termasuk bagian urusan ibaratnya itu pemerintah Rasul di Madinah, semuanya ikut perang, semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya pelaksanaan sholat yang sifatnya harian atau sholat fardu, Rasul alokasikan kepada namanya Masjid Quba. Jadi di Masjid Nabawi selama 30 hari tidak ada pelaksanaan sholat, tidak ada. Makanya banyak orang Yahudi dirikan masjid untuk menampung orang Islam yang nggak ikut perang. Mereka di Madinah, silakan sholat tempat kami bangun masjid untuk kalian. Jadi orang Yahudi banyak bangun masjid dengan modus yakni apa? Menampung orang Islam di Madinah. Karena di Madinah, di Masjid Nabawi nggak ada pelan sholat. Kalau pengen sholat fardu hanya di Masjid Quba. Nah, Quba itu pinggiran Madinah letaknya, jauh dari Yasrib. Quba, Jordan. Maka mereka yang merasa kejauhan ke Yasrib, maka banyak orang Islam sholat di masjid Yahudi. Jadi imamnya orang Yahudi, yang memberikan ceramah tausiah orang juga. Jadi ada pendangkalan akidah. Mereka punya misi untuk memecah belah orang Islam di Madinah. Mumpung Rasulullah tidak ada. Jadi Allah ini di sini ada ayatnya. Waladina, dan orang-orang yang ittakhadhu, mereka menjadikan masjid dan masjid diroron untuk menimbulkan kemudorotan atau bahaya. Wa kufron, dan untuk menimbulkan kekafiran. Wa tafriqon bainal mu'minina, dan untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin. Wa irsadan liman haraballah, dan mereka nunggu kedatangan orang yang telah menyembah Allah dan Rasulnya sebelum dahulu. Jadi mereka punya keyakinan bahwa perang Tabuk Muhammad pasti kalah. Kenapa? Bangsa Romawi terkenal jaya, pasukannya banyak. Jadi mereka nunggu hasil peperangan dengan bermuatan info kalah di Islam supaya kalah, maka mereka akan langsung membuat pemurtatan besar-besaran orang Islam di Madinah. Ini mereka. Jadi mereka bangun masjid dengan tujuan menampung orang Islam selama 30 hari. Nggak bisa sholat fardu berjamaah, bisa sholat di masjidnya orang Yahudi. Yang kedua, mereka juga nunggu kabar dari hasil peperangannya itu. Dengan harapan semua pihak Romawi menang. Karena berkoalisi dengan menang. Jadi mereka nunggu datangan orang yang telah menerima Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ini Allah sindir, dia At-Taubah 107. Berikutnya,
Wala yahlifunna in aradna illal husna. Dan sungguh mereka benar-benar bersumpah in aradna illal husna. Tidaklah kami membangun masjid ini untuk kemudorotan, tidaklah. Tapi justru untuk husna, untuk kebaikan. Jadi mereka berusaha ngolah kata-kata supaya orang Islam di Madinah itu merasa percaya bahwa mereka orang Yahudi punya niat baik membangun masjid, ngasih fasilitas untuk orang Islam berjamaah. Daripada ke Masjid Kuba kejauhan, lebih baik ke masjid mereka saja. Ini jadi mereka berkata bahwa ini husna, bukan kemudaratan. Padahal Allah yazhadu mempersaksikan sungguhnya mereka adalah lakadibuna. Sungguh mereka orang-orang yang pendusta dalam sumpahnya itu. La takum fihi abadan. Hai Muhammad, ini setelah pulang dari perang ini. Hai Muhammad, la takum, janganlah kamu berdiri dengan sholat di dalamnya abadan selamanya. Jadi ketika kita baca ayat ini lebih abdolnya baca nyambung. Kenapa? Karena kata la takum fi abadan satu rangkaian dengan lakadibuna. Innaum lakadibuna la takum fi abadan. Jadi berdiri dapat abadan karena satu paket dengan lakadibuna. Ini salah satu peristiwa yang akibat dari perang Tabuk. Ya, apa akibatnya? Banyak orang Islam di Madinah tidak ada tempat untuk sholat. Kalau ke Kuba kejauhan, maka orang Yahudi ngasih fasilitas bangun masjid dengan misi pengen pemurtatan maupun pendangkalan akidah. Berikutnya, la masjidun usisa ala taqwa. La masjidun sungguh masjid dalam kurung ini tanwin suatu masjid usisa yang didirikan atas dasar takwa min awali yaumin dari hari pertama adalah ahakku lebih berhak atau lebih patut antakumafi kamu berdalamnya. Yakni apa? Masjid Kuba. Secara bahasa Kuba itu bukan masjid. Kuba adalah nama desa, nama wilayah. Sedangkan masjidnya namanya Masjid Takwa. Jadi hati-hati keliru ya. Jadi orang bilang Masjid Kuba, bukan Masjid Takwa tapi di desa Kuba. Di wilayah Kuba orang bilang namanya Masjid Kuba. Dalam plakat namanya Masjid Takwa. Lanjutannya, fihi ada fi dua kali. Pernah kita bahas dalam kajian tematik. Fihi dua kali. Antakuma fihi berhenti. Fihi rijalun. Di dalam Masjid Kuba banyak laki-laki yuhibbuna mereka menyukai an yatahharu untuk mensucikan diri. Wallahu yuhibbun Allah menyukai al-mutahhirina orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah kasih alternatif. Jadi wahai orang Islam jika kalian pengen sholat selama 30 hari ditinggal perang Tabuk, pilihlah yang di Masjid Kuba ya, di Masjid Takwa daripada di masjidnya orang-orang Yahudi itu. Ini kenapa? Karena murni dari awal masih aman masjidnya, masih aman dari upaya dan akidah dari orang-orang Yahudi tersebut. Ini beberapa peristiwa singkat yang berkaitan dengan surat At-Taubah dan juga perang Tabuk. Demikian singkat dari saya tentang kenal surat At-Taubah yang ada peristiwa terhadap perang Tabuk dan juga akibat ada perang Tabuk di Madinah bermunculan banyak masjid untuk menampung Islam yang tidak bisa mendatangi Masjid Kuba karena jauh dari Yasrib. Dari singkat kajian hari ini tentang surat At-Taubah dan perang Tabuk, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Nah, hari ini tentang surat At-Taubah. Tanya Ustaz. Oh, boleh, silakan. Dari mana ini? Dari siapa? Dari Agus. Ya, Supiono, kasih. Silakan. Saat itu surat At-Taubah itu kan nggak ada bismillahnya. Iya. Kalau mau baca surat Taubah itu pengganti bismillah di sampingnya itu ya Ustaz ya, yang auzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin itu Ustaz. Betul nggak? Ya. Nih, sebetulnya bukan masalah pengganti. Jadi salah satu fungsinya lafaz Al-Qur'an adalah sebagai pembatas akhir ayat menuju ayat yang baru dari surat yang baru. Jadi akhir surat Al-Anfal tadi ya, masuk ke Taubah, maka ada penggalannya Bismillah. Ada
Maka ketika masih Ramadan baru, boleh langsung baca ini, boleh hanya bertawud. Intinya adalah hikmahnya tidak ada bismillah sebagai isyarat bahwa al-anfal satu ya, silakan awal ayatnya hanya baca tawud boleh, walaupun ditambah dengan yang tadi silakan. Intinya adalah tidak membaca bersamaan dari al-anfal akhir berhentinya sejenak, tidak boleh dibaca wasol. Yang lain silakan. Ya. Ada yang tanya Ustadz di chat, bagaimana hukum membaca Bismillah pada surat At-Taubah ini? Jadi tadi saya katakan bahwa balik pada daftar jumlah suratnya. Ini ya, lihat di sini layarnya. Jadi satu hikmah adanya Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai pertanda batasan antar surat. Akhir ayat suatu surat menunggu awal ayat pada surat yang baru. Nah, ya. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal-awal surat itu adalah lafadznya itu lepas dari bunyi ayat dari masing-masing surat tersebut. Ya, saya ulangi. Jadi ketika kita baca Bismillah itu tidak satu paket dengan ayat berikutnya. Nah, jadi bukan suatu hal yang sifatnya dosa, karena tidak prinsip di sini hanya sebagai isyarat pembatas ya, pembatas anak itu. Jadi bukan suatu hal yang prinsip, maksudnya kalau baca berdosa, kalau enggak berdosa, tidak prinsip, hanya isyarat pembatas saja. Silakan ada yang lain tanyakan tentang taubah. Ya, Pak Ustadz. Silakan. Taubah itu disebut juga. Nah, al-mi'in maksudnya adalah alat yang ratusan. Al-masani alat ayat yang mirip-mirip. Mirip lafadznya. Kalau al-mufassal alat yang pendek-pendek. Pendek-pendek. Bedanya itu istilahnya. Mi'in kata mi'atur 100, mi'in kumpulan 100. Jadi kata al-mi'in bermaksud suratnya isinya 100. Silakan yang lain. Sementara dari Pak Ustadz, di Al-Quran total surat itu ada 11 surat. Berarti lafaz Bismillah itu jadi berkurang dong, Pak Ustadz. Jadi nggak 114, jadi 100. Oh gitu. Benar ya. Agar jelas saya ambil pulpen dulu. Akan satu di layarnya langsung. Bentar ya. Pakai whiteboard, silakan di layar saya tulis ya. Nah, ini kita mengungkap Al-Quran dari segi sudut pandang angka-angka. Jadi apa? Ternyata Al-Quran dibuktikan dari sebagai sudut pandang ternyata mengandung mukjizat. Contohnya dari segi angka-angka. yakni angkanya sistematis. Saya tulis ya, tulis. Jumlah surat ya. Jumlah surat, maaf ya, saya ganti pulpen dulu biar nggak merah. Maaf. Saya belum ganti tintanya, maaf. Jadi jumlah surat 114. Nah, ya, saya hapus dulu. Nah, sekarang saya mau nulis lagi. Jadi jumlah surat 114. Nah, masing-masing surat di Al-Quran memakai lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dulu satu ini biar kita jelas. Rahmanirrahim. Nah, ya, ini baca secara udah bisa baca secara. Nah, karena masing-masing surat
ada awan. Bentar ya, di tempat saya sinyalnya internet putus nyambung. Mungkin suara saya terputus, saya ulangi. Jumlah surat ada 114. Ya. Sedangkan masing-masing surat itu batasannya diawali lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti jumlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim ikuti jumlah surat gitu kan ya. Ini berapa? 114. Ternyata ada satu surat yang tidak ada bismillahnya, tidak ada. Ini apa? Surat At-Taubah. Oh, berarti jumlah bismillahnya berkurang dong. Kenapa? Karena pada hikmahnya Allah adakan dalam firman-Nya ada satu surat yang di dalamnya terdapat dua bismillah. Yang pertama bismillah di awal ayat sebagai pembatas surat, yang kedua bismillah di dalam surat itu. Namanya surat An-Namal. An-Namal ya, surat An-Namal. Surat An-Namal, surat sebut ya. Ini bunyinya. Surat adegan, yakni suratnya Nabi Sulaiman yang dikirim ke Ratu Balkis berbunyi Inau min Sulaimana Inau Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Kita duluan ya. Jadi berarti apa? Bismillahirrahmanirrahim tetap jumlahnya 114. Sudah ya? Nah, ini terakhir ini. Nah, kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya ba sin mim 3. Lam ha alif lam ha 4. Ar-Rahmani alif lam ra ha mim 6 nun 6. Ar-Rahimi alif lam ra ha ya mim 6. Ini diteliti lagi secara detail jumlah Bismillahirrahmanirrahim 100 jadi surat An-Nahl. Jadi hikmahnya jatahnya Bismillah untuk At-Taubah ada di surat An-Nahl. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, sekarang angka-angka. Jumlah Bismillahirrahmanirrahim 114 surat. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya 3 ditambah 4 ditambah 6 tambah 6. Jumlahnya ada 19. Ya. Nah, ternyata jumlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim dibagi dengan jumlah huruf dalam Bismillah itu hasilnya adalah pas, tidak sisa. Tidak sisa alias pas, tidak ganjil alias pas. Dibagi 19. Nah, sekarang lafaz Allahi. Lafaz Allahi di Al-Quran jumlahnya 2.698. Lafaz Allah di Al-Quran. Ternyata lafaz Allah di Al-Quran, kalau dibagi dengan jumlah huruf dalam Bismillah, 19, hasilnya adalah pas, tidak sisa. Pas, tidak sisa. Ar-Rahmani di Al-Quran totalnya ada 57. 57 di Al-Quran. Ternyata 57 kali Ar-Rahmani dibagi dengan angka 19 tidak sisa alias pas. Ar-Rahimi jumlahnya ada 95 di Al-Quran. Ternyata 95 Ar-Rahimi dibagi dengan jumlah huruf Bismillah 19 hasilnya pas, tidak ganjil. Nah, sekarang saya hapus dulu ya, bentar. Ya. Lafaz Allah jumlahnya 2.698. Ar-Rahmani jumlahnya 57. Ar-Rahimi jumlahnya 95. Jumlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim 114. Jumlah huruf dalam Bismillah 19. Nah, 19 adalah salah satu angka yang istimewa di Al-Quran. Alaiha tis'ata asyar. Jadi, alaiha di atasnya. Jadi nanti di neraka, di atas neraka, ada malaikat-malaikat penjaga. Jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. Silakan cari tahu. Dari surat apa itu? Berbunyi alaiha tis'ata asyar. Udah ya? 19. Nah, sekarang kita lihat angka-angka ini. Lafaz Allah 2.698. Ar-Rahmani 57. Ar-Rahimi 95. Sekarang kita lihat selisihnya. 2 dengan 6 selisihnya 4. 6 dengan 9, 3.
9 dengan 8 selisihnya 1. 8 dengan 5, 3. 5 dengan 7 selisih 2. 7 dengan 9 selisih 2. 95 selisihnya 4. Nah, selisihnya pun kalau di total jumlahnya 19. Nah, ini contohnya. Oh, berarti Al-Quran diteliti secara angka-angka itu sistematis. Makanya kenapa lafaz bismillah tidak pakai alif. Langsung bismi, ba, sin, mim. Kalau berbunyi seperti di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau berbunyi bismi pakai alif, tentu jumlahnya ada 20. 20 huruf. Kalau 20, maka tidak sistematis. Kita buktikan, lafaz Allah 298 dibagi 20 mungkin bisa pas. Kalau 57 bagi 20 akan ganjil. 95 bagi 20 akan ganjil, tidak pas, tidak sistematis. Ini hikmahnya lafaz bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismi tidak ada alifnya. Kalau al-alaq ada alifnya. Khusus bismillahirrahmanirrahim tidak alifnya supaya hikmahnya sistematis, serba identik angka 19. Ya, alaiha tis'ata asara. Ini hikmahnya. Jadi jumlah bismillah tidak berkurang meskipun atau bang ada bismillahnya. Kenapa? Karena di surat urutan ke-27 namanya surat An-Naml, di situ ada 2 lafaz bismillah. Bismillah awal surat dan bismillah di tengah-tengah surat yang berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak berkurang jumlah bismillahnya. Ya, lain tanyakan silakan sementara untuk hari ini. Kalau nggak ada, mungkin sekian dulu dari saya tentang surat Taubah yang memang ada kaitan dengan peristiwa di perang Tabu itu perang yang dalam tanda kutip ya tidak jalan. Musuh kedatangan pasukan Rasul 100.000, Rasulnya hanya 70.000. Logikanya pasti kalah Rasul. Tapi atas kuasa Allah ternyata musuh kalah sebelum perang, yakni mengundurkan diri di medan perang, balik pulang ke negeri mereka. Ini namanya perang Tabuk, perang yang serba paling ya tadi katakan ya, serba paling segalanya ya. Paling minim korbannya karena nihil, paling imah karena nggak kuat perang karena itu hausnya, paling banyak secara Islam total 40.000. Silakan boleh terakhir tanya. Ya, Pak Ustadz. Ada yang tanya boleh bertanya di grupnya masing-masing aja ya, karena nggak aman suaranya putus. Dulu sebentar hari ini, nanti saya berlanjut ya, grupnya masing-masing saja. Terima kasih ada di sini dalam kajian tematik mengenal dalam lagi tentang surat At-Taubah. Demikian kita jumpa lagi insya Allah pada kajian tematik yang lainnya, tepatnya pada hari Kamis di jam yang sama, jam 8 malam. Betul. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.